Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pendidikan dan transformasi sosial. Kelompok 9 beranggotakan Muhammad Qudsi Amirullah Harahap dan Ajeng Cahya Ningtyas. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran tentang pendidikan. Yang pertama, Quran Surat Shot ayat 29 yang bunyinya Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi liyadakkara ulul albab, yang artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Adapun tafsir dari Quran Surat Shot ayat 29 yang bunyinya Allah menjelaskan bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, mengandung bimbingan yang sangat bermanfaat kepada umat manusia. Bimbingan itu menuntun manusia agar hidup sejahtera di dunia dan berbahagia di akhirat. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang transformasi sosial, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 53 yang bunyinya Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim, yang artinya yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun tafsir mengenai Quran Surat Al-Anfal ayat 53 yang bunyinya yang demikian itu disiksanya orang-orang kafir disebabkan karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang dianugerahkannya kepada sesuatu kaum dengan cara menggantinya dengan siksaan, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka, sehingga mereka sendiri mengubah nikmat yang mereka terima dengan kekafiran. Seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Berbagai macam makanan dilimpahkan kepada mereka sehingga mereka terhindar dari kelaparan. Diamankannya mereka dari rasa takut dan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesemuanya itu mereka balas dengan kekafiran, menghambat jalan Allah dan memerangi kaum muslimin dan mukminin. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk materi selanjutnya, hadis tentang pendidikan dan transformasi sosial akan dijelaskan oleh teman saya, Ajeng Cahya Ningtyas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai hadis tentang pendidikan dan perubahan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Innal anbiya alam yuwarithu dinauron waladirhaman innama warathul ilma faman akhadha bi haudin wafirin, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Petunjuk hadis tersebut jika dikaitkan dengan kajian keilmuan kontemporer, misalnya ilmu psikologi, akan bertautan dan saling menguatkan. Misalnya, menurut psikologi, anak pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yang terintegrasi, yaitu pembawaan dan lingkungan. Agar lingkungan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak, diperlukan upaya penataan yang sungguh-sungguh, terutama bersifat agamis. Namun, pada masa kini, terdapat tindakan atau norma yang tidak menyebabkan perubahan sosial pada anak. Ini masalah yang sangat penting bagi pendidik
untuk mendidik anak agar tidak terjerumus ke dalam permasalahan perubahan sosial yang negatif. Ada pula pengertian perubahan sosial sebagai berikut. Perubahan sosial disebut sebagai transformasi sosial. Transformasi sosial merupakan suatu keniscayaan dalam sebuah kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Hal ini terjadi karena manusia secara alami memiliki sifat tidak statis dalam sebuah kondisi, sebab cenderung aktif merespon sejumlah kejadian dan peristiwa yang ada di sekelilingnya. Respon inilah yang membuat hidup manusia selalu dinamis dan pada akhirnya menciptakan sejumlah gagasan dan ide-ide baru dalam rangka memenuhi harapan serta kebutuhannya. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai dampak pendidikan terhadap perubahan sosial. Pendidikan dan perubahan sosial, keduanya saling bertautan satu sama lain. Keduanya saling mempengaruhi, sehingga berdampak luas di masyarakat. Pendidikan adalah lembaga yang dapat dijadikan sebagai agen pembaharu atau perubahan sosial dan sekaligus menentukan arah pembangunan sosial yang disebut dengan pembangunan masyarakat. Pendidikan mempengaruhi masyarakat yang pada akhirnya terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial sebagai bentuk inovasi yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia yang bertujuan meningkatkan kemakmuran. Selanjutnya, dampak pendidikan terhadap perubahan sosial. Pendidikan mempengaruhi masyarakat yang pada akhirnya terjadi perubahan sosial. Pendidikan dalam perspektif perubahan sosial di masa depan banyak dikonsepkan oleh sebagian ahli. Pendidikan adalah sebagai proses yang dapat mengubah perilaku individu dalam konteks teori perubahan sosial, akan mempunyai dampak terjadinya perubahan baik di tingkat individu sebagai agen maupun tingkat kelembagaan yang mampu mengubah struktur sosial yang ada di masyarakat, sehingga pendidikan merupakan agen perubahan. Selanjutnya, pengaruh perubahan sosial terhadap kebijakan pendidikan. Implikasi dari perubahan suatu sistem budaya yang dianut dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan secara nasional. Kondisi-kondisi kebijakan pendidikan sebagai contoh bisa dilihat pada saat penyelenggaraan ujian nasional. Ujian nasional berdampak pada satu, peserta didik akan mempelajari, umumnya menghafal tentang apa yang diujikan, kemudian guru akan membantu melatih peserta didik cara menjawab soal-soal ujian, kemudian sekolah akan berusaha keras menyusun program termasuk mengadakan kegiatan bimbingan tes, kemudian orang tua akan mendorong anak-anaknya untuk persiapan mengikuti UN, Pemda dan pejabat pendidikan ikut mendorong anak-anaknya untuk mempersiapkan mengikuti UN. Penerbit buku berlomba-lomba menerbitkan soal UN dan jawabannya. Kondisi seperti ini tentunya bertentangan dengan fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang dianut oleh pemerintah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003. Nah, untuk itu, kebijakan dan sistem pendidikan tentunya harus memperhatikan nilai-nilai budaya, karena budaya yang ada akan datang menolong terjadinya pembudayaan dan proses pendidikan yang diselenggarakan. Untuk itu, tentunya kebijakan dan sistem pendidikan tentunya harus memperhatikan nilai-nilai budaya, karena budaya yang ada akan datang menolong terjadinya pembudayaan dalam proses pendidikan yang akan diselenggarakan. Kebijakan, sistem, muatan, proses, dan arah pendidikan perlu ditata dan diatur secara khusus sehingga mampu menjawab sekaligus bermain di arena perubahan sosial budaya tersebut. Dalam hal ini, pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan dan perubahan zaman. Dengan adanya kepedulian terhadap pendidikan, baik dari segi perubahan atau transformatif pendidikan, maka sangat diharapkan bahwa pendidikan akan menjadi pilar utama dalam memajukan semua sektor termasuk perubahan sosial. Kemudian, kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tadi adalah pendidikan dan perubahan sosial merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Pendidikan sebagai lembaga yang dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial dan sekaligus menentukan arah perubahan sosial yang disebut dengan pembangunan masyarakat. Kebijakan, sistem, muatan, proses, dan arah pendidikan perlu ditata dan diatur secara khusus sehingga mampu menjawab sekaligus bermain di arena perubahan sosial budaya tersebut.
Penggunaan alat dan sarana kebutuhan hidup yang modern telah memungkinkan pola pikir dan sikap manusia untuk memproduk nilai-nilai baru sesuai dengan intensitas pengaruh teknologi terhadap tatanan kehidupan sosial budaya. Dalam hal ini, pendidikan tentunya menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Terima kasih.